warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Rahma Syakila, berasal dari kelompok 1 mata pelajaran Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti yang akan melakukan presentasi susulan. Nah, tema atau materi yang akan dibawakan oleh saya yaitu mengenai tokoh ulama yang bernama Nuruddin bin Ali Ar-Ramili. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu biografi dari Nuruddin Ar-Ramili. Nama lengkapnya yaitu Nuruddin Ar-Ramili dan beliau berasal dari kota Raniri, Gujarat atau India. Beliau lahir pada akhir abad ke-16 dan beliau wafat pada 21 September 1658. Profesi beliau yaitu sebagai ulama, sufi, sejarawan, sastrawan, dan juga teolog. Yang kedua, yaitu biografi latar belakang keluarganya. Ayahnya berasal dari keturunan Arab, sedangkan ibunya yaitu berasal dari keturunan Melayu. Nah, rata-rata keluarga Nuruddin Ar-Ramili itu merupakan pedagang dan juga ulama. Nah, yang ketiga yaitu biografi pendidikan dan juga perjalanannya. Yang pertama yaitu beliau belajar di Hadramaut, lalu menunaikan ibadah haji ke Mekah dan juga ke Madinah. Yang kedua yaitu menerima tarekat Rifaiyah dan juga Qadiriyah. Yang ketiga yaitu beliau belajar agama di India. Yang keempat itu beliau pernah tinggal di Pahang atau Malaysia. Lalu akhirnya beliau menetap di Aceh dan menjadi ulama yang penting di Kesultanan Aceh. Nah, yang keempat yaitu biografi akhir dari perjalanan Nuruddin Ar-Ramili. Beliau wafat pada tanggal 21 September 1658 dan meskipun banyak berbagai pendapat mengenai kematian dari Nuruddin Ar-Ramili, beliau diperkirakan meninggal dikarenakan ketika terjadi kerusuhan di istana. Lalu jasad beliau ditemukan di Kuala Aceh. Nah, setelah kita membahas biografi dari Nuruddin Ar-Ramili, yang kedua yaitu kita akan membahas peran penting dari Nuruddin Ar-Ramili. Yang pertama yaitu memberantas keras ajaran wujudiyah. Beliau menganggap bahwa ajaran wujudiyah ini bisa merusak akidah para umat Islam awam. Melalui pidatonya, karya-karyanya, beliau bisa memimpin para ulama yang ada di Aceh untuk menghancurkan ajaran wujudiyah tersebut. Yang kedua yaitu menegakkan syariat Islam. Peran beliau dalam menegakkan syariat Islam sangat penting terutama di daerah Aceh. Yang ketiga yaitu beliau menjabat sebagai hakim qadhi atau mufti. Yaitu beliau memegang jabatan tertinggi sebagai hakim dan juga penasihat bagi para sultan yang ada di Aceh. Nah, setelah kita mengetahui peran-peran dari Nuruddin Ar-Ramili, kita juga harus mengetahui karya-karya yang telah ditulis oleh Nuruddin Ar-Ramili. Karya yang pertama yaitu Bustan Al-Salatin atau Taman Raja-Raja. Karya ini merupakan karya ensiklopedik besar yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Ramili sekitar abad ke-1638 Masehi. Karya ini memuat kisah para nabi, kisah para raja-raja Melayu, dan juga memuat sejarah Islam. Nah, karya yang kedua dari Nuruddin Ar-Ramili yaitu As-Sirat Al-Mustaqim atau Jalan yang Lurus. Jadi, As-Sirat Al-Mustaqim ini ditulis dalam bahasa Melayu dan juga di dalamnya memuat berbagai ajaran Islam seperti ibadah, puasa, halal dan juga haram, kurban, zakat, dan lain sebagainya. Nah, karya yang ketiga dari Nuruddin Ar-Ramili yaitu Durat Al-Faraid bi Syarh Al-Aqaid atau Permata Berharga Uraian Akidah. Jadi, karya ini memuat uraian akidah yang dikembangkan dari karya seperti Syarh Al-Aqaid An-Nasafiyah. Nah, karya yang keempat dari Nuruddin Ar-Ramili yaitu Hidayatul Habib fi At-Targhib wa At-Tarhib atau petunjuk kekasih dalam hal menggembirakan dan juga menyenangkan. Karya ini memuat berbagai hadis dan juga ditulis dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Nah, setelah kita mengetahui karya-karya dari beliau, kita juga harus mengetahui keteladanannya. Yang pertama, berani membela kebenaran, kritis dan juga logis, gemar berkarya, lalu berilmu luas, dan juga menegakkan agama Islam dan memajukan bahasa Melayu.